Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang anak yang mengalami kesulitan kalistung. Di antaranya yaitu diskalkulia, dispraksia, diagrafia, dan disleksia. Sebelum saya membahas materi tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainun Rizky dari kelompok 7 dan 3 rekan saya yang bernama Dewi Nabila, Suci Anugrah, dan Putri Aulia. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian dari disleksia adalah gangguan kemampuan dan kesulitan yang memberikan efek terhadap proses belajar. Di antaranya adalah gangguan dalam proses membaca, mengucapkan, menulis, dan terkadang sulit untuk memberikan kode, angka, ataupun huruf. Yang kedua yaitu kesulitan menulis, adalah gangguan kemampuan dan kesulitan dalam mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis huruf dan angka. Yang ketiga yaitu kesulitan menghitung, merupakan ketidakmampuan untuk menghitung atau bermasalah untuk melakukan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang disebabkan adanya gangguan atau fungsi pada sistem saraf pusat pada periode perkembangannya. Yang keempat yaitu dispraksia, merupakan gangguan di mana otak kurang mampu memproses pesan secara baik dan benar sehingga menyebabkan kurang mampunya mengorganisasikan suatu gerakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab. Yang pertama yaitu faktor penyebab dari kesulitan membaca. Faktor genetik merupakan faktor pertama penyebab disleksia yang cenderung terjadi dalam keluarga secara turun-temurun. Selain dari keturunan keluarga, disleksia juga disebabkan oleh kelahiran yang prematur dan berat badan bayi yang rendah. Ketika mengandung, apa yang dikonsumsi ibu juga dapat menjadi faktor penyebab disleksia, khususnya konsumsi yang berbahaya pada kehamilan seperti obat-obatan, alkohol, nikotin, dan hal-hal yang dapat mengganggu perkembangan otak pada janin. Ada dua faktor, yang pertama yaitu faktor cedera otak, yang kedua faktor fonologi. Faktor cedera otak merupakan faktor yang paling sering menjadi penyebab disleksia, di mana terjadi setelah masa kelahiran atau bukan karena faktor genetik. Biasanya terjadi karena kecelakaan atau stroke dan trauma. Faktor fonologi. Faktor ini terjadi karena adanya ketidakstabilan dalam otak, terutama pada area fonologis, bahasa, di mana menyebabkan penderita disleksia mengalami kebingungan dan susah membedakan huruf yang hampir sama atau terbalik-balik, seperti huruf B dan D, serta huruf P dan Q. Selanjutnya, faktor penyebab kesulitan menulis. Penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak, dapat diduga bahwa penyebab karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. Penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Dan mungkin juga karena gangguan neurologis, yaitu berupa kurangnya kecakapan koordinasi mata dan tangan untuk menulis huruf balok, menulis indah dengan menulis bersambung, dan membuat gambar. Adapun faktor lain yang menyebabkan digrafia pada anak yang menurut para ahli yaitu yang pertama, gangguan motorik halus, gangguan perilaku yang dialami anak, gangguan persepsi pada anak, gangguan memori, gangguan tangan pada anak, gangguan anak pada saat memahami instruksi, dan yang terakhir adalah gangguan kemampuan melaksanakan cross model. Selanjutnya, faktor penyebab dari kesulitan berhitung ada 3. Yang pertama adalah kelemahan pada proses penglihatan atau visual. Yang kedua, bermasalah dalam hal mengurutkan informasi. Dan yang terakhir adalah fobia matematika. Yang keempat adalah faktor penyebab dari dispraksia. Dispraksia adalah gangguan koordinasi gerak tubuh yang disebabkan oleh gangguan saraf pengirim sinyal dari otak ke otot anggota gerak. Banyak pakar kesehatan yang percaya bahwa kondisi ini
diakibatkan oleh faktor genetik. Risiko dispraksia dilaporkan meningkat jika ibu terbiasa minum alkohol saat hamil atau bayi lahir prematur dengan berat badan rendah. Meski begitu, mekanisme yang menyebabkan belum pasti diketahui. Pembahasan yang terakhir yaitu penanganan atau cara mengatasi. Yang pertama yaitu kesulitan membaca. Cara yang paling sederhana, paling efektif untuk membantu anak-anak penderita disleksia belajar membaca dengan mengajar mereka membaca dengan metode fonik. Idealnya, anak-anak akan mempelajari fonik di sekolah bersama guru dan juga meluangkan waktu untuk berlatih fonik di rumah bersama orang tua mereka. Metode fonik ini telah terbukti berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan anak dalam membaca. Yang kedua yaitu kesulitan menulis. Sebagian ahli merasa bahwa pendekatan yang terbaik untuk digrafia adalah dengan mengambil jalan pintas atau problem tersebut, yaitu dengan menggunakan teknologi untuk memberikan kesempatan pada anak mengerjakan pekerjaan sekolah tanpa harus bersusah payah menulis dengan tangan. Ada dua bagian dalam pendekatan ini. Yang pertama yaitu untuk menangkap informasi yang mereka butuhkan untuk belajar, dan yang kedua untuk menunjukkan pengetahuan mereka tentang suatu mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kesulitan berhitung. Diagnosis diskalkulia harus dilakukan oleh spesialis yang berkompeten di bidangnya berdasarkan serangkaian tes dan observasi yang valid dan terpercaya. Bentuk terapi atau treatment yang akan diberikan pun harus berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan dan tingkat hambatan anak secara detail dan menyeluruh. Yang terakhir yaitu dispraksia tidak dapat disembuhkan, namun berbagai keluhan dapat diperbaiki. Kemampuan seseorang dengan dispraksia akan lebih baik jika diagnosis sudah dibuat sejak awal dan pasien mendapat penanganan sejak dini. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.